ini adalah murabaha ya. Jadi akuntansi murabaha jual beli ini diatur di dalam pernyataan standar akuntansi keuangan 102 ya. Jadi di sini lebih mengarah bagaimana terkait dengan hubungan jual beli ya. Maksudnya jual beli di sini nanti ada pihak yang membantu untuk karena nggak punya uang, dibantu oleh bank untuk membeli sesuatu. Oke, saya mulai. Ya, akuntansi murabaha. Nah, ini adalah skemanya, skema akuntansi murabaha. Yang pertama ada negosiasi, ya. Ya, negosiasi antara pihak bank syariah dengan bank atau dengan nasabah, ya, customernya. Kedua belah pihak melakukan akad, ya, perjanjian jual beli antara bank syariah dengan nasabah. Di sini ya ada istilahnya yang ketiga, karena di nasabah dia tidak mempunyai uang, ya, nasabah tidak mempunyai uang, maka bank syariah melakukan, ya, perjanjian dengan pemasok atau penjual barang, ya, pemasok. Nah, akad beli. Terus berikutnya karena ada kesepakatan bahwa nasabah ini karena nggak punya uang, dia minta bantuan pada bank syariah, misalnya membeli rumah, membantu membelikan rumah, dan ternyata ada developer yang bersedia membelikan rumah. Nah, nanti kalau itu berupa barang, maka barang itu misalnya memberikan mobil, ya. Karena nggak punya uang, maka nasabah melakukan akad jual beli atau murabaha dengan bank syariah. Maka itu mobil itu akan dikirim ke nasabah. Jadi nasabah intinya terima barang. Begitu juga dengan rumah, developer itu akan menyerahkan rumah, ya, kepada nasabah, dan nasabah berarti menerima barang, dan nanti nasabah punya kewajiban membayar, ya kepada bank syariah. Itulah mekanisme di dalam skema akad murabaha. Selanjutnya, ini yang harus dipatuhi bahwa proses akuntansi murabaha, ya, pengadaan barang itu harus dilakukan oleh pihak bank. Bisa dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Apabila melalui pesanan, ya, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Ya, murabaha, ya, akad murabaha ini yang berdasarkan pesanan, ya, dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan, ya. Ya, maksudnya di sini misalnya ternyata rumah yang disediakan ternyata ada, tadi saya contohkan developer melakukan perjanjian dengan bank syariah akan membantu nasabahnya bank syariah untuk membeli rumah. Ternyata setelah di tengah perjalanan rumah itu ternyata rusak, ya. Rusak karena memang kesalahan dari arsitek atau tukang dari yang membuat rumah itu. Ternyata bahannya itu banyak yang lebih banyak dominan pasir daripada semen, ya, atau kapur, ya. Ternyata akhirnya gampang ambrol temboknya. Lah itu maka di sini bisa aja itu tidak mengikat nasabah, karena ya masa mau membeli rumah yang atau mengasuh rumah yang sudah rusak. Ya, itulah contohnya, ya. Yang berikutnya, apabila timah murabah telah dibeli bank,
Karena bank bertindak sebagai penjual dalam perubahan pesanan mengikat akan mengalami penurunan nilai karena perusahaan sebelum diserahkan kepada pembeli. Maka jika terjadi kerusakan, maka dari kerusakan dan akibatnya nilai dari barang tersebut turun, ini menjadi beban dari penjual. Dalam hal ini adalah pihak bank dan akan mengurangi nilai dari akad. Ya. Nah, ini menariknya pembayaran murabaha itu bisa Anda bayar secara tunai, nasabah bisa bayar tunai kepada bank, atau bisa juga mengangsur atau melakukan pencicilan ya, menyicil ya. Itu akuntansi murabaha. Terus ciri lainnya apa lagi? Di sini akuntansi murabaha dalam akuntansi murabaha, bank dapat memberikan diskon ya. Bank dapat memberikan diskon atau potongan jika nasabah pembayarannya pelunasannya tepat waktu atau lebih. Tapi ingat, ini tidak diperjanjikan dalam akad, nggak boleh diperjanjikan. Nanti kalau melunasi tepat waktu akan dapat potongan atau diskon ya, nggak boleh. Pokoknya kalau ngasih diskon ya nggak usah disampaikan, karena itu kalau sudah janji ngomong nanti kalau Bapak lunas tepat waktu akan dapat diskon lah, itu enggak apa istilahnya enggak baik ya kalau di dalam ini, karena janji, karena kita nggak tahu kondisi yang di masa yang akan datang ya, bisa aja kayak seperti saat ini kondisi pandemi ya, dulu sebelum masa pandemi COVID-19 itu bayar langsung rumahnya lancar, tapi sudah terlanjur oleh bank janji Bapak nanti kalau Bapak lunasi nanti akan saya berikan diskon ya, itu enggak boleh. Dan besarnya nanti bonusnya tergantung bank yang beri. Dan berikutnya, bank dapat meminta nasabah agar menyediakan jaminan agun atas piutang murabaha ya. Jadi di sini ada permintaan dari bank ya, saya kan membantu Anda. Nanti jaminan Anda apa? Saya membantu Anda memberikan rumah. Ya, di sini bisa aja minta jaminan surat ya, BPKB, sepeda motor, kan ya, atau mobil bila ada, lah itu adalah sebagai bentuk agunan. Dan yang menarik, bank dapat meminta urbun. Apa urbun? Urbun itu uang muka pembelian kepada nasabah setelah akad murabaha disepakati. Ingat, di dalam murabaha, urbun ini dibayar kepada bank oleh nasabah, bukan kepada supplier atau pemasok. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang murabaha. Dan ini nggak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran, nggak boleh. Urbun itu uang muka dianggap sebagai bagian pelunasan ya, tidak dia boleh dianggap sebagai pembayaran angsuran. Tapi apabila ternyata akad murabaha ini batal antara pihak bank dan nasabah, maka urbun dikembalikan kepada nasabah. Urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian lain, antara lain potongan urbun oleh pemasok ya. Potongan urbun oleh pemasok ya, dalam ini memberikan bank syariah memberikan urbun kepada pemasok atau supplier. Walaupun di depan nanti ya nggak boleh gitu, nasabah itu dianggap pembayaran nasabah itu dianggap sebagai urbun, karena hanya boleh hubungan dengan pemasok. Dikurangi biaya potongan urbun pemasok, biaya administrasi dan biaya lain keluarkan dalam rangka pengadaan barang. Ya, memang aturannya banyak sekali di sini. Dan apabila terdapat uang muka atau urbun dalam transaksi mudharabah berdasarkan pesanan, maka keuntungan murabaha didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank. Ya, porsi harga barang. Berikutnya, bank berhak mengenakan denda kepada nasabah. Ya, kalau nggak bisa penuhi kewajiban piutang ya ada denda.
Ya, denda ini baru berlaku jika ada unsur kesengajaan, ya. Sengaja nggak bayar padahal punya uang. Atau ada unsur penyalahgunaan di sini. Dana itu. Ternyata dulu akadnya dengan bank digunakan, uang itu digunakan untuk membeli rumah, tapi ternyata digunakan untuk membeli tanah. Ya, padahal di akad kan beli rumah. Lah itu nggak boleh. Dan ini menariknya, jika bank ya karena mungkin tahu nasabahnya itu lebih tahu dalam membeli barang mana barang yang paling bagus, ya maka hendaknya mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Namun akad jual beli harus dilakukan ya setelah barangnya itu menjadi miliknya bank, ya bank itu menjadi persediaannya bank. Apabila transaksi murabah dilakukan secara ngangsur, ya nggak tunai, maka pengakuan porsi pokoknya, ya pokok piutangnya tadi dan keuntungannya atau margin, ya atau margin harus dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Ya. Jadi porsinya kalau misalnya 5 juta, uang 5 juta dengan bunga 500 atau dengan margin 500.000, ya maaf gitu ya. Nah di sini di dalam saya tidak boleh ngomong mas bunga, di sini kita ngomong margin ya. 5.500.000 berarti nanti diangsur 1.100.000 sampai 5 kali 1.100.000, 1.100.000, ya itu seperti itu. Ini contohnya murabahah, ya akad murabahah dengan pesanan. Pada tanggal 20 November 2003, CV Pasar Jaya ya memerlukan uang untuk menambah etalase toko, ya mengingat jumlah barang yang akan dipasarkan semakin banyak. Maka CV Pasar Jaya datang ke Bank Muslim Syariah untuk mendapatkan bantuan dana. Sementara pemasok atau supplier etalase adalah Bapak Hadiman, yang kebetulan yang bersangkutan juga memiliki rekening di Bank Muslim Syariah. Harga etalase dari supplier dalam hal ini atau masuk dalam ini Bapak Hadiman adalah 1 juta. Ya, di sini Anda lihat transaksi 1 itu apabila mana pembelian barang dilakukan oleh bank. Pembelian barang dilakukan secara tunai dan barang langsung dapat diterima tanpa harus menunggu dibuat. Ya, pada tanggal 2 Desember 2003, Bank Muslim Syariah membayar tunai kepada Bapak Adiman atas gelasnya dibeli dengan harga 1 juta. Analisisnya, pada saat dibayar etalase, maka pada saat itu pula terima barang oleh bank. Pada saat dibayar, maka pada saat itu pula diterima barang. Sehingga bank akan mencatat sebagai bertambahnya aktiva, ya dianggap sebagai aktivanya, sebagai persediaannya bank untuk akad murabahah. Pembayaran etalase oleh bank kepada Bapak Adiman sebagai pemasok tadi berarti bank sudah memiliki barang yang akan menjadi objek akad murabahah. Karena bayarannya dilakukan secara tunai, maka dicatat sebagai pengurang kas. Ya. Nah ini jurnalnya, ya, dianggap sebagai persediaan dan mengurangi kas. Karena bayaran tunai kepada Bapak Adiman pemilik etalase. Ya, jadi penjelasannya ingat harus kasih penjelasan kurung buka pembayaran tunai kepada Bapak Adiman berhasil untuk akad mudharabah. Pak Adiman punya, karena Pak Adiman di sini punya rekening di Bank Muslim Syariah. Transaksi kedua adalah pembayaran biaya administrasi. Pada tanggal 3 Desember 2003, CV Pasar Jaya dan Bank Muslim Syariah sepakat untuk menggunakan prinsip murabahah dengan menaikkan harga dari 1 juta menjadi 1.300.000. Ditambah biaya administrasi sebesar 2.000.
Adapun jangka waktu pembayaran sepakati adalah 6 bulan. Pada saat ini JP Pajak Raya membayar biaya literasi tersebut. Nah, analisisnya jika ada transaksi pembayaran biaya literasi sebesar 2.000 oleh nasabah umum syariah dilakukan setelah barang menjadi hak milik bank. Maka biaya literasi ini dilakukan sebagai pendapatan lain-lain. Ya. Jadi seperti ini kas atau rekening nasabah pendapatan administrasi. Transaksi ketiga, penjualan dari bank kepada nasabah. Barang yang menjadi objek kesepakatan sudah menjadi milik bank, maka sudah dapat dilakukan akad jual beli murabahah. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Desember 2000, akad murabahah itu dapat dilakukan setelah barang secara fisik telah menjadi milik bank. Oleh karena itu, akad jual beli antara bank dan nasabah dilakukan setelah barang dibeli dari supplier atau pemasok. Pada saat ini, barang telah dimiliki oleh bank sehingga dapat melakukan penjualan sekaligus penyerahan barang kepada nasabah. Sesuai dengan PSAK 102, maka keuntungan murabahah diakui pada periode terjadinya apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama. Atau keuntungan murabahah ya, diakui ya, selama periode akad secara proporsional. Apabila akad melampaui satu periode, jadi pindah tahun berikutnya, tahun 2004, kebijakan ini dilakukan untuk menyajikan keuntungan murabahah sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi pada tanggal 3 Desember 2023, etalase yang sudah dibeli oleh Bank Muslim Syariah kemudian jual kepada Pijaya Saya, akad murabahah, harga disepakati adalah 1.300.000. Menurut Peraturan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI 2003, piutang murabahah ya diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan. Ya, piutang murabahah ya. Maka harga jual ya. Jadi ini kan dilakukan pencatatan jualan. Jadi di sini harga jual dari Bank Muslim Syariah pada JP Pajak dari 1 juta itu adalah harga pokoknya, 300.000 itu adalah profit marginnya. Karena akad berakhir pada 2004 atau melampaui satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui selama periode akad murabahah secara proporsional ya. Itu bila terjadi melampaui satu periode laporan keuangan. Jadi dia kayak tadi acek ya, misalnya sudah 300 nanti sampai mungkin sampai Januari sampai Februari maka 1.100.000 ya. Jadi 100.000-nya itu. Nah, maka jurnal dibuat adalah sebagai berikut. Ya margin yang tangguhkan, ya kok ditangguhkan Pak? Ya karena kan masih nanti ada yang dibayar tahun berikutnya. Nah, terus dianya kan ini, pokoknya kan ini kesediaan ini marginnya. Dan ini piutangnya di margin tambah JM Eropa ada 1.300. Transaksi keempat, ya. Transaksi keempat, pembayaran angsuran ya bisa dilakukan di sini ya atas kenaikan harga pokok saja atau sebesar harga pokok ditambah kenaikan harga pokoknya. Apabila angsuran dilakukan terhadap kenaikan atas harga pokok, maka harga pokok akan dilunasi pada akhir masa pelunasan. Di sini nasabah melakukan pembayaran angsuran atas kenaikan harga pokok selama 6 bulan. Misalnya angsuran bulan pertama sampai itu bulan kelima, maka per bulan nasabah sini harus membayar ya 300.000 dibagi 6 bulan, maka per bulan harus membayar 50.000. Ya seperti ini bentuknya. Ya. Berarti kas pada piutang murabahah. Ya, karena di sini misalnya diterima angsuran margin keuntungan dari JP Pajak Jaya sebesar 50.000. Berarti kas pada piutang murabahah sebesar 50.000.
Dan tadi sudah sampaikan karena melampaui satu periode laporan keuangan yaitu dari 2003 masuk ke tahun 2004 ya. Yaitu tanggal 31 Januari 2004, maka margin murabah ditangguhkan pada pendapatan margin murabah. Ini adalah bentuk pengakuan pendapatan margin murabah dari CV Pasar Jaya. Jadi kalau begitu Pak, bagaimana? Nanti jurnal ini jurnal sampai bulan kelima sama bentuknya, jurnalnya seperti ini. Sama nanti ya. Ya, sampai bulan kelima. Diangsu sampai 300.000 kan, 300.000 dibagi 6 kan 50.000. Berarti sampai berikutnya. Margin murabah tangguhkan itu ada di neraca. Ini sebagai pengurang piutang murabah ya. Ini masuk dalam neraca atau laporan posisi keuangan Bank Syariah. Jadi kalau dikatakan piutang murabah bersih atau net, itu adalah piutang murabah dikurangi margin murabah yang kita tangguhkan. Ya, seperti itu. Ya. Transaksi yang kelima, ya, saat jatuh tempo akhir aksuran, ya, yaitu pada saat jatuh tempo bulan ke-6, nasabah membayar sejumlah 1.050.000 ya, 1 juta ditambah 50.000 atau harga pokok pinjaman ditambah angsuran kenaikan harga pokok. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kas pada piutang murabah sebesar 1.050.000 ya, ini ya. Ya. Keterangannya diterima angsuran pokok dan margin keuntungan dari CV Pasar Jaya. Ya, sisi lainnya bagaimana pengakuan pendapatannya? Ya, pengakuan pendapatan murabah adalah margin murabah ditangguhkan pada pendapatan margin murabah sebesar 50.000. Ya. Ramai, berbalik ya. Ini masuk ya suaranya. Ya. Jadi margin murabah ya. Jadi kalau di sini kalau mengangsur sampai tahu pokoknya kita ngomong masalah kas ya dan pendapatan. Ingat ya. Karena di sini ada penundaan ya, margin murabah ditangguhkan itu ditunda, diundur maksudnya ya, ditangguhkan. Itu saldo normalnya ya. Ditangguhkan itu margin murabah itu debit ya. Sementara dari kita di akuntansi konvensional, kas itu saldo normalnya di debit, sementara pendapatan saldo normalnya di kredit. Ya, kalau piutang, ya kalau piutang berkurang ya saldo normalnya di kredit. Saldo kalau bertambah piutang itu saldo normalnya di debit ya, karena posisinya dia di aktiva ya. Ya, transaksi ke-6, bagaimana jika terjadi keterlambatan ya. Menurut Pesaka 102, apabila nasabah nggak dapat memenuhi janji piutang murobahannya sesuai yang dijanjikan, bank berhak mengenakan denda. Ya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu lunasi ya. Denda diterapkan bagi nasabah yang mampu menunda pembayaran. Karena denda itu didasarkan pada pendekatan takzir, yaitu membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Misalnya denda sesuai dengan dijanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda, ini jelas tidak boleh dimasukkan ke dalam pendapatan, tapi harus dimasukkan dalam dana untuk sosial atau fardul hasan. Fardul hasan itu pinjaman yang tidak ada bunganya ya. Pinjaman yang misalnya untuk orang miskin ya, untuk kaum fakir ya, untuk orang yang golongan yang orang yang punya hutang banyak lah, itu kalau dipinjami
Ini oleh bank dianggap sebagai qardul hasan, pinjaman tanpa bunga, pinjaman tanpa margin. Ya, itu ya. Berikutnya, apabila pada bulan ke-6 jatuh tempo ternyata CV Pasar Jaya belum dapat membayar pokok murabah dan margin itu yang, maka jurnal yang dilakukan adalah piutang murabah jatuh tempo ya, karena sudah jatuh tempo pada piutang murabah. Penjelasannya pengakuan piutang murabah CV Pasar Jaya setelah jatuh tempo. Dan margin murabah, karena belum bisa dibayar marginnya maka ditangguhkan pada pendapatan margin murabah sebesar 50